Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Rengga Madya Pranata, SPDMM, selaku dosen pengampu manajemen persediaan. Terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan studi kasus di Warung Putri. Oke, perkenalkan dahulu, kami dari kelompok 8 MN22D, saya Regita Putrawi Cahyani, dan teman saya Aska Nur Ajijah. Slide selanjutnya yang pertama yaitu ada latar belakang. Manajemen persediaan merupakan aspek penting dalam operasional UMKM karena berpengaruh terhadap kelancaran penjualan dan keberlangsungan usaha. Pengelolaan persediaan yang tidak tepat dapat menimbulkan kelebihan atau kekurangan stok yang berdampak pada biaya dan kepuasan pelanggan. Namun, banyak juga UMKM masih menentukan jumlah dan waktu pemesanan berdasarkan pengalaman tanpa analisis data penjualan, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan barang, khususnya pada Warung Putri. Warung Putri sendiri sebagai usaha retail skala kecil dengan variasi dan tingkat perputaran persediaan yang berbeda memerlukan pengolahan yang terencana. Oleh karena itu, penerapan metode analisis ABC, IOQ, safety stock, serta reorder point atau ERP diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional dan menjaga ketersediaan barang secara berkelanjutan, sehingga tidak ada lagi yang namanya kasus seperti ada pembeli ingin membeli barang tersebut ternyata Warung Putri tidak menyediakannya karena lupa karena barang itu habis. Oke, slide selanjutnya gambaran objek penelitian yaitu profil usaha, nama usahanya Warung Putri, jenis usahanya usaha retail atau warung sembako, lokasinya di Desa Duren Kosambi, jumlah karyawan 1-2 orang. Sebenarnya jumlah karyawannya sendiri itu bukan karyawan ya, tapi dari keluarga Warung Putri itu sendiri, yaitu barang yang dijual produk kebutuhan pokok sehari-hari seperti beras, minyak goreng, dan mie instan, dan produk rumah tangga lainnya. Jenis persediaan barang dengan siap jual atau finished goods, beras, mie instan, minyak goreng, gula, dan minuman kemasan. Lalu komponen pembantu ada kantong plastik, kardus, dan perlengkapan pendukung penjualan. Ada ATK juga, alat tulis, nota, dan perlengkapan administrasi sederhana. Lalu alur proses operasionalnya yaitu pengecekan stok barang, perencanaan pembelian ke agen atau distributor, pemeriksaan barang, penyimpanan dan penataan barang, penjualan. Kita ke slide berikutnya. Data persediaan yang ini kami tidak mencantumkan semua barang yang ada atau yang dijual oleh Warung Putri. Ini berdasarkan wawancara yang dilakukan, yaitu yang paling sering dibeli oleh pembeli di Warung Putri. Yang pertama ada berasnya eceran, satuan penjualan yaitu per liter, harga jualnya ada 11.000 dan 12.500. Untuk rata-rata penjualan hariannya bisa lebih dari satu karung 2 hari itu satu karung, bahkan bisa juga 3 hari. Perkiraan penjualan per bulanannya itu kurang lebih 15 karung, lead time harinya 5. Yaitu yang kedua tepung terigu 1/4 kilogram, harga penjualannya, harga jualnya 2.500, rata-rata penjualan harian 3-4 kilo per hari, karena di sekitar sini banyak penjual gorengan, lotek seperti itu, jadi banyak yang membeli terigu. Penjualan bulanannya bisa 120 kg kurang lebih, lead time per harinya 4 hari. Yang ketiga minyak goreng kemasan, satuan penjualnya liter, harga jualnya 18.500. Di Warung Putri hanya menyediakan minyak kita, karena untuk minyak-minyak yang bermerek atau brand-brand besar tidak terlalu laku di sini, jadi menggunakan merek minyak kita yang harga jualnya 18.500. Untuk rata-rata penjualan perhariannya 15 liter atau perharinya kurang lebih. Terus perkiraan penjualannya kurang lebih 450 liter, lead time-nya 4 hari. Selain minyak goreng kemasan, Warung Putri juga menjual minyak goreng eceran 1/4 liter. Harga jualnya 6.000,
Rata-rata penjualan hariannya 20 unit per hari. 20 unit berarti seperempat kali 20 seperti itu. Perkiraan penjualannya 600 unit, lead time harinya 4 hari. Yang kelima, mie instan, satuan penjualannya per bungkus. Harga jualnya 3.500 all varian. Rata-rata penjualan per harinya kurang lebih 50 bungkus per hari. Perkiraan penjualan bulanan 1.500 bungkus, lead time harinya 2 hari. Terus untuk rokok sendiri di Warung Putri yang paling banyak belinya itu rokok Astro. Sebenarnya satuan penjualannya itu tidak hanya bungkus tapi eceran. Tapi di sini penjual memberitahukannya per bungkus. Harga jualnya 28.000, rata-rata penjualan barangnya 10 sampai 12 bungkus per hari. Perkiraan penjualannya 330 bungkus kurang lebih, untuk lead time-nya 2 hari. Yang ketujuh, telur ayam, satuan penjualannya kilogram, jadi per kilonya itu 30.000, rata-rata penjualannya 5 kilo per hari. Kurang lebih 150 kg penjualan bulan, lead time-nya 3 hari. Untuk yang ke-8, gula pasir juga sama, satuan penjualannya kilogram dengan harga jual 14.000, rata-rata penjualannya 4 kg per hari. Perkiraan penjualannya 120 kg, lead time-nya 3 hari. Yang ke-9 ada gula merah, sama, satu penjualannya kilogram, harga jualnya 15.000, rata-rata penjualan harinya 3 sampai 4 kg per hari. Perkiraan bulanannya 150 kg kurang lebih, lead time-nya 3 hari. Yang ke-10 ada deterjen dan pewangi saset, satuan penjualannya saset, harga jualnya 1.000, rata-rata penjualan hariannya 3 sampai 4 renceng per hari. Jadi perkiraan bulanan penjualan per bulannya 150 renceng kurang lebih, dan lead time-nya 5 hari. Mari kita ke slide berikutnya, yaitu biaya persediaan. Biaya pemesanan atau ordering cost. Biaya ini timbul setiap kali Warung Putri melakukan pembelian barang ke agen atau distributor besar melalui biaya transportasi, bahan bakar, dan komunikasi. Berdasarkan estimasi pemilik usaha, biaya pemesanan ditetapkan sebesar 50.000 setiap kali pembelian dan bersifat tetap tanpa memperhatikan jumlah barang yang dibeli. Lalu biaya penyimpanan atau carrying cost. Biaya ini timbul akibat penyimpanan persediaan dan diestimasi sebesar 10% dari nilai persediaan per tahun. Biaya ini mencerminkan risiko kerusakan, kadaluarsa, kehilangan, keterbatasan ruang penyimpanan, serta biaya peluang dari modal yang tertanam dalam persediaan. Yang selanjutnya, biaya kurangan atau storage cost. Biaya ini terjadi ketika persediaan tak mampu memenuhi permintaan konsumen, yang berdampak pada potensi kehilangan penjualan, menurunnya tingkat pelayanan, serta berkurangnya kepuasan dan loyalitas pelanggan. Oleh karena itu, biaya kekurangan menjadi pertimbangan penting dalam penentuan status stok dan reorder point guna meminimalkan risiko kestabilan stok. Oke, untuk selanjutnya ada analisis ABC. Hasil analisis ABC menunjukkan pada tabel di samping, beras dan rok Astro termasuk ke dalam kategori item kelas A karena memberikan kontribusi nilai penjualan terbesar terhadap total penjualan Warung Putri. Item kelas A memiliki peran strategis dalam keberlangsungan usaha sehingga memerlukan tingkat pengendalian persediaan yang lebih ketat. Item kelas B seperti minyak goreng dan tepung terigu memiliki kontribusi nilai yang cukup signifikan dan memerlukan pengendalian pada tingkat menengah. Sementara itu, item kelas C memiliki kontribusi nilai yang relatif kecil sehingga pengendaliannya dapat dilakukan secara lebih sederhana. Untuk selanjutnya ada perhitungan EOQ. Perhitungan Economic Order Quantity dilakukan untuk menentukan jumlah pemesanan yang paling optimal bagi setiap item persediaan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai EOQ berbeda-beda untuk setiap item, tergantung pada kebutuhan tahunan, biaya pemesanan, dan biaya penyimpanan. Item kelas A memiliki nilai EOQ yang relatif lebih besar, yang menunjukkan bahwa pemesanan dalam jumlah tertentu dengan frekuensi yang lebih terencana dapat membantu menekan total biaya persediaan dan meningkatkan efisiensi operasional usaha. Seperti yang berada pada tabel. Beras, kebutuhan tahunannya estimasinya 1.080 karung, biaya pemesanannya 50.000, terus biaya simpan unit tahunnya 7.200, IOQ-nya 122 karung, frekuensi pemesanan per tahunnya 9 kali. Rokok Aspro 3.960 bungkus per tahunnya, biaya pemesanan 50.000, biaya simpanan unit per tahunnya 2.800, IOQ per unit 376 bungkus,
frekuensi pemesanan per tahunnya 11 kali. Tepung terigu 7.200 kg, biaya pemesanan 50.000, biaya simpan unit per tahunnya 1.000, IOQ-nya 848 kg, frekuensi pemesanannya kurang lebih 8 kali. Untuk item keempat ada deterjen dan pewangi. Estimasi kebutuhan per tahunannya 1.260 renceng dengan biaya pemesanan 50.000, biaya simpan unit atau per tahunnya 1.000, IOQ-nya 355 renceng, dan frekuensi pemesanan per tahunnya kurang lebih 4 kali. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aska. Perkenalkan, nama saya Azka Nur Azizah. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari bagian perhitungan safety stock sampai dengan kesimpulan dan syarat. Selanjutnya itu ada perhitungan safety stock. Safety stock ditetapkan untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan harian serta kemungkinan keterlambatan pembelian barang dari agen besar. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa beras memiliki jumlah safety stock yang paling besar dibandingkan item lainnya, yaitu sebesar kurang lebih 18 karung, kemudian disusul oleh rokok Aspro dengan kurang lebih 5 bungkus, untuk tepung terigu kurang lebih 26 kilo. Yang keempat yaitu ada deterjen dan pewangi kurang lebih 4 renceng. Di sini beras memiliki hasil tertinggi yaitu kurang lebih 18 karung karena tingkat permintaannya yang tinggi. Kemudian, penetapan safety stock bertujuan untuk meminimalkan risiko kehabisan stok tanpa harus menimbun persediaan secara berlebihan, sehingga keseimbangan antara tingkat pelayanan dan efisiensi biaya dapat tercapai. Selanjutnya yaitu ada perhitungan reorder point atau ROP. Reorder point menunjukkan tingkat persediaan minimum pada saat pemesanan ulang harus dilakukan. Nilai ROP yang dihasilkan memberikan pedoman yang jelas bagi pemilik usaha mengenai kapan harus melakukan pembelian ulang agar persediaan tidak habis sebelum barang baru tersedia. Dengan adanya ROP, proses pengadaan barang dapat dilakukan secara lebih terencana dan risiko kekurangan persediaan dapat diminimalkan. Dari hasil perhitungan, untuk yang pertama yaitu ada item beras dengan nilai ROP yaitu sebanyak 33 karung. Untuk yang kedua ada rokok Aspro, ROP-nya yaitu 27 bungkus. Kemudian tepung terigu yaitu 106 kilo. Untuk deterjen dan pewangi ada 19 renceng. Untuk interpretasi hasilnya, hasil analisis manajemen persediaan pada Warung Putri menunjukkan bahwa penerapan analisis ABC, Economic Reorder Quantity atau EOQ, Safety Stock, hingga Reorder Point atau ROP mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai prioritas pengelolaan persediaan pada usaha retail skala kecil. Analisis ABC menunjukkan bahwa rokok Aspro dan beras termasuk dalam kategori kelas A, dengan kontribusi nilai penjualan terbesar sehingga memerlukan pengendalian yang lebih ketat karena berpengaruh signifikan terhadap pendapatan dan kelancaran operasional. Perhitungan EOQ menunjukkan bahwa jumlah pemesanan optimal berbeda-beda pada setiap item, di mana nilai EOQ yang lebih besar ada pada item kelas A mengindikasikan efisiensi pemesanan dalam jumlah lebih besar dengan frekuensi lebih rendah. Selain itu, penerapan safety stock dan ROP memberikan pedoman jumlah persediaan, pengaman, serta waktu pemesanan ulang yang tepat untuk meminimalkan risiko kehabisan stok. Secara keseluruhan, pengelolaan persediaan yang terencana membantu Warung Putri menjaga keseimbangan antara ketersediaan barang dan efisiensi biaya, khususnya pada item dengan tingkat perputaran yang tinggi. Selanjutnya untuk identifikasi pemborosan atau waste terkait persediaan. Pemborosan persediaan berlebih berpotensi terjadi pada item kelas C seperti deterjen dan pewangi apabila pembelian dilakukan tanpa perhitungan yang jelas, sehingga menyebabkan penumpukan stok dan keterbatasan ruang penyimpanan. Pemborosan menunggu juga dapat terjadi ketika stok item kelas A habis dan pemilik usaha harus menunggu waktu pembelian ulang, yang berpotensi menghilangkan peluang penjualan. Selain itu, pemborosan transportasi muncul akibat pembelian langsung ke agen besar tanpa perencanaan jumlah pemesanan yang optimal. Sedangkan pemborosan proses dan gerakan dapat terjadi ketika tidak adanya sistem perencanaan serta penataan stok yang terstruktur.
Risiko kerusakan atau kehilangan barang, terutama pada produk pangan dengan masa simpan yang terbatas, juga menjadi bentuk pemborosan yang perlu diperhatikan. Untuk konflik kepentingan persediaan antar fungsi, meskipun berskala kecil, warung Putri memiliki potensi konflik kepentingan antar fungsi penjualan dan keuangan dalam pengelolaan persediaan. Dari sisi penjualan, ketersediaan stok menjadi prioritas untuk memenuhi permintaan konsumen. Sedangkan dari sisi keuangan, jumlah persediaan perlu dibatasi agar modal tidak terlalu banyak tertahan. Konflik ini terutama terjadi pada item kelas A seperti produk beras dan rokok, di mana kebutuhan menjaga stok harus diimbangi dengan keterbatasan modal dan ruang penyimpanan. Penerapan EOQ, safety stock, dan ROP berperan sebagai pedoman untuk menyeimbangkan kepentingan tersebut agar keputusan pembelian lebih rasional dan terstruktur. Untuk dampak apabila tidak menerapkan manajemen persediaan yang baik, ketidakterapan manajemen persediaan yang baik dapat menyebabkan risiko kehabisan stok pada item utama, yang berdampak pada hilangnya penjualan dan menurunnya kepuasan pelanggan. Sebaliknya, persediaan berlebih pada item yang memiliki perputaran rendah dapat mengakibatkan penumpukan stok, tertahannya modal, serta meningkatnya risiko kerusakan dan kadaluarsa barang. Selain itu, pembelian yang tidak terencana dapat meningkatkan frekuensi perjalanan ke pemalsok dan menambah biaya operasional. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menurunkan efisiensi daya saing dan keberlangsungan usaha, sehingga penerapan menjadi persediaan yang terstruktur menjadi penting bagi Warung Putri. Untuk kesimpulannya, hasil analisis ABC menunjukkan bahwa beras dan rokok Aspro termasuk item kelas A dengan kontribusi nilai penjualan terbesar sehingga memerlukan pengendalian persediaan yang lebih tepat. Untuk perhitungan EOQ menunjukkan bahwa jumlah pemesanan optimal setiap item berbeda-beda dengan nilai EOQ pada item kelas A relatif lebih rendah sehingga dapat meningkatkan efisiensi biaya pemesanan. Untuk penerapan safety stock, yaitu di sini berperan penting dalam mengantisipasi fluktuasi permintaan dan mencegah terjadinya kehabisan stok. Dengan item yang paling utama yaitu ada item produk beras dengan nilai safety stock sebanyak kurang lebih 18 karung. Kemudian untuk perhitungan reorder point juga memberikan pedoman waktu pemesanan ulang yang tepat agar kontinuitas penjualan tetap terjaga. Dari hasil itu diperoleh bahwa untuk produk beras dia diperoleh nilai produk beras yaitu sebanyak 33 karung, rokok Aspro 27 bungkus, tepung terigu 106 kilo. Untuk yang keempat yaitu deterjen dan pewangi sebanyak 19 renceng. Pembelian ulang dapat dilakukan pada saat stok mencapai nilai tersebut. Pengelolaan persediaan yang belum terstruktur juga berpotensi menimbulkan pemborosan, seperti risiko kehabisan stok, penumpukan persediaan, serta pembelian yang tidak terjadwal. Untuk saran yang dapat diberikan pada Warung Putri, yaitu yang pertama, pemilik Warung Putri disarankan untuk memprioritaskan pengendalian persediaan pada item kelas A dengan menerapkan EOQ, safety stock, dan ROP secara konsisten. Kemudian penggunaan teknologi sederhana seperti aplikasi pencatatan stok atau spreadsheet dapat membantu meningkatkan akurasi dan kemudahan pemantauan persediaan. Kemudian yang terakhir itu ada penerapan sistem kontrol persediaan yang sesuai dengan skala usaha seperti pencatatan stok rutin dan evaluasi berkala perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi pemborosan. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penjelasan atau materi yang kami berikan. Selebihnya terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.